Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa yang di request. Yang pertama Cepin, kedua Main, ketiga Japa, keempat PMMP, kelima IELS, keenam SRTG, dan ketujuh IMTK. Langsung saja ke saham pertama. Ada Cepin yang di hari ini ditutup di harga 5.900 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Cepin hari ini diakumulasi oleh broker CC Mandiri Sekuritas di 11.000 yang jual tipis-tipis. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Cepin apakah bagus? Menurut saya ini bagus. Dia lagi konsolidasi aja di range harga 58 sampai 6.000 resistennya dan 6.100. Ini kan terlihat dia rebound di tanggal berapa ini? Di tanggal 30 November dengan volume besar, dan habis itu dia tidak pernah turun lagi sampai low-nya di tanggal 30 November. Ini dia terus membentuk higher low dan seperti ini pergerakannya. Nah, tinggal nunggu breakout 6100 ini ada peluang uptrend. Kalau dia jebol 5800 berarti lanjut downtrend. Jadi seperti itu. Bagaimana dengan kondisi seperti ini? Apakah bisa spekulasi buy? Ya, ini 5800 sampai 5900 ini nggak usah pakai tarik garis ini. Ini area best buy-nya. Tinggal cut loss kalau udah jebol 5700, jadi sekitar 200 poin. Ya, cut loss-nya paling maksimal 4%, 240 poin. Jadi menarik untuk Cepin diperhatikan. Semoga aja Natal dan Tahun Baru menjadi sentimen positif untuk emiten-emiten perayaman ya, dan bisa rebound. Ya, yang penting sabar aja. Ini kan terlihat Cepin ini naik turun konsolidasi, volumenya biasa aja nih. Saat dia turun juga volumenya kecil dan nggak kemana-mana. Kalau dilihat emas CD-nya ini ada indikasi bullish divergence, bisa seperti ini. Jadi menarik lah untuk Cepin diperhatikan juga 1-2 minggu ke depan. Kalau mau lebih aman, tunggu Cepin di atas 6.000. Kalau dia tutup sekali lagi di atas 6.000 dan nggak balik lagi ke bawah 5.000, itu peluang bagus. Kalau nekat beli di harga sekarang, yang penting cut loss kalau udah jebol 5.700. Jadi seperti itu untuk Cepin. Kalau dilihat EMA-nya, dia juga hari ini jebol ya, tapi nggak masalah ya. Saya jarang juga pakai EMA ini karena yang lebih valid itu support resisten klasik yang ditarik seperti ini. Nah, jadi seperti itu untuk Cepin. Kalau mau nunggu dia balik ke 6.000 juga boleh belinya, nunggu dia breakout trendline downtrendnya ini, atau beli aja dari harga sekarang. Yang penting siap cut loss. Jadi seperti itu untuk Cepin. Langsung saja ke saham kedua. Ada Main yang hari ini ditutup terkoreksi tipis 0,72% ke harga 685. Kalau dilihat transaksi asing terus net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Cepin didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Cepin ini indikasi double bottom. Dulu saya juga sempat beli ya di Oktober itu di 800. Saya pikir dia bertahan dan confirm, ternyata jebol, ya udah jual. Nih bayangin kalau saya nggak pakai cut loss, beli di 800, nggak cut loss di 780, sekitar 3-5%. Saya udah floating loss 15% dan bahkan hampir 2 bulan ya sahamnya enggak bergerak-gerak 15%. Jadi baliknya juga cukup lama kan. Nih kalau saya cut loss-nya cuma 4%, saya bisa dapat di saham lain untuk menutup kerugian sekitar 5-6% selama 15 hari. Jadi seperti itu ya, namanya trading itu harus pakai cut loss. Yang penting Bapak Ibu bisa membaca arah tren harga atau menganalisa secara teknikal ya. Pasti ada peluang menutup ya. Nah, kecuali Bapak Ibu yang bingung mau di switch ke saham apa juga nggak tahu ya, bisa juga tetap di hold ya. Untuk mainnya tinggal nunggu momentum. Kalau saham-saham di sektor perayaman ini bisa naik ya, dia akan naik. Ini kan dia lagi di area support. Konfirmasinya mana? 650 jebol itu sebaiknya jual. Kalau yang baru beli di harga sekarang ya. Untuk Main bisa dibilang masih downtrend. EMA 20-nya juga masih di atas. Nih, tunggu dia minggu ini. Kalau dia break 700 ini menarik. Ada peluang minggu depan, 2 minggu ke depan bahkan bisa uptrend. Yang penting setelah dia break 700 nggak balik lagi. Apalagi kalau dia habis break balik dan turun sampai 650 jebol ini, itu berarti pola dead cat bond
dia cuman mantul sebentar terus kemudian melanjutkan penurunan. Jadi seperti itu. MACD-nya juga terlihat ini mulai golden cross mengarah ke atas. Bar chart di atasnya juga terbentuk. Volume saat koreksi hari ini juga kecil ya. Kalau mau bagus 3 hari ke depan dia balik ke 700 minimal tutupannya. Seperti itu. Untuk main langsung saja ke saham ketiga. Ada Japa yang hari ini ditutup di harga 1580 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing terus net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya Japa didistribusi. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal Japa bagus karena volumenya hari ini meningkat dan dia membentuk candle doji. Ini volume meningkat, ini bisa jadi sinyal untuk pembalikan arah. Memang dia membentuk lower low ya, tapi kan tutupannya masih di atas 1550. Jadi masih aman, nggak masalah menurut saya kalau dia membuat lower low, karena kalau dia turun dari 1545 baru itu ada indikasi untuk dia bisa melanjutkan downtrend. Tapi dengan kondisi seperti ini ada peluang dia berbalik arah ya. Ini bukan di 1700 lagi untuk support resisten barunya ya, ini diganti di sini aja nih. Kalau dia break 1650 ini menarik. Nah, ini hapus saja juga. Nah, ya. Jadi seperti ini. Japa itu peluangnya kalau dia melanjutkan kenaikan 2 hari ke depan itu targetnya 1650 dan 1700. Kalau dilihat ini juga ada indikasi 2 mangkok atau yang bisa dibilang double bottom ya, seperti ini. Nah, yang penting kalau yang nekat beli di area support, karena itu support kuatnya yang terbentuk dari Juli 2021 dan dulunya itu adalah neckline di 2020 ini. Nih neckline-nya kan di area ini. Ya bagus. Cut loss-nya juga tipis saja nih. Kalau dia jebol 1550 udah cut loss. Jadi kerugian paling mentok 4%. Kalau Bapak Ibu mau kasih toleransi sampai 1500 jebol itu baru cut loss ya, sekitar 90 poin atau 100 poin itu paling 6-7% ruginya. Dan potensi upset kalau dia berbalik arah itu iya minim 1700 itu bisa 7% dan bisa bahkan 1800 dan ke 1950 sampai 2000. Jadi 25% cut loss-nya tadi kalau jebol 1500 paling mentok 7% ya risk reward-nya. Jadi menarik untuk Japa, yang penting sabar aja karena dia ini lagi konsolidasi dan terlihat ya saat dia membentuk candle hijau di area support 1550 volumenya besar, saat koreksi volume kecil, saat rebound lagi volume besar nih, saat koreksi 4 hari volume kecil dan kemudian dia rebound volume besar. Jadi menarik untuk Japa, bisa ada pembalikan arah seminggu 2 minggu ke depan. Jadi seperti itu, tapi ini disclaimer on, silakan dianalisa kembali, jangan ditelan mentah dan juga harus buat trading plan ya untuk trading di Japa. Jadi seperti itu. Langsung saja ke saham keempat, ada PMMP yang hari ini ditutup menguat 1,74% ke harga 466. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy, nilainya juga cukup signifikan ya untuk PMMP. Kalau dilihat dari broker summary-nya, PMMP diakumulasi oleh BK dan SA yang jual tipis-tipis. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal PMMP baru aja breakout dari 460. Memang kalau pergerakan saham seperti ini nggak bisa satu aja resistennya ya, dia itu di sekitaran 460 sampai 466. Nah, ini area resisten dia udah di atas nih. Jadi menarik untuk besok itu ada peluang naik. Target terdekat itu 480 dan bagusnya lagi bisa perubahan praksi harga di 500. Jadi kalau besok atau minggu ini dia bisa tutup di atas 500, itu menarik, ada peluang untuk PMMP kembali uptrend. Jadi seperti itu ya, menarik dan volumenya juga meningkat. Kalau yang mau coba spekulasi buy ya di harga sekarang bisa spekulasi buy, tinggal cut loss kalau
PMMP itu balik tutupannya di bawah 460, udah seperti itu aja. Kalau Bapak Ibu kasih toleransi sampai 440 juga nggak masalah, bisa upwards down di daerah 4450 sampai 444. Skenario nya dia tektokan aja di area ini, kalau gagal lewat 466. Nah, jadi seperti itu. Kalau dia sampai jebol 480 berarti melanjutkan downtrend. Jadi seperti itu untuk PMMP. Kalau dilihat dengan EMA CD-nya, dan kebetulan ya PMMP masih di bawah EMA 60, EMA 20, tinggal nunggu dia break. Besok harusnya breakout nih karena volume meningkat dan EMA CD-nya juga membantu golden cross. Jadi menarik untuk PMMP, diperhatikan besok. Kalaupun mau coba spekulasi buy ya atur aja strateginya, target kenaikannya 500 3 hari ke depan kalau memang benar naik ya. Jadi seperti itu untuk PMMP. Langsung saja ke saham kelima, ada ILS yang hari ini ditutup arah ke harga 336. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, ILS diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ILS akhirnya menguji all time high-nya lagi dengan volume yang besar. Dengan kondisi seperti ini, kemana arahnya? Arahnya ke 400 sampai 440 ya. Kalau ditarik dari rounding bottomnya ini, target kenaikannya ini cantik ya pergerakannya, bahkan bisa ke 470 sampai 500. Kalau ditarik dengan Fibonacci bisa seperti ini juga nih. Target terdekatnya itu 430 sampai 580. Jadi ya yang pastinya dia uptrend. Jadi seperti itu, tapi ingat ini bandarnya bandar lokal. Kalau dia buang barang ya udah terserah dia yang menggambarnya. Jadi Bapak Ibu juga harus punya strategi dan trading plan. Apakah bisa spek buy? Ya kalau tadi dapat arah ya besok dia itu peluang kemana? Peluangnya uji 400 ya. Coba ditarik sampai 400 berapa nih, mungkin bisa sekali lagi mencoba arah. Tapi ingat keseringan juga ILS ini membentuk eker dari atas ke bawah, jadi perlu hati-hati. Tapi sepertinya memang ditargetkan dia bisa ke 400 ya, tapi bisa juga belum sampai dia langsung membuat ekor. Jadi sangat hati-hati ini karena yang gerakin ini bandar lokal, jadi ya harus punya strategi. Kalau kemarin beli di area bawah ini ya itu menarik. Kalau beli dari 240 280 ini mas bagus. Kalau sudah di atas ini ya sudah rawan, dan kalaupun nekat beli ya harus cut loss ketat. Jadi seperti itu ya. Untuk ILS targetnya 400 dan bisa ke all time high-nya lagi di 440. Seperti itu untuk ILS. Langsung saja ke saham ke-6, ada SRTG yang hari ini ditutup menguat 1,4% ke harga 2.890. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, SRTG diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ini cukup luar biasa ya. 6 hari nggak ada ampun dari dia breakout 2200 terus naik. Ya, gak ada dikasih koreksi ya. Saya padahal nunggu di 2400 nih, kalau dia ada koreksi saya coba masuk, ternyata lanjut lagi ya. Ini sahamnya Pak Sandiaga Uno. Jadi kemana arahnya kalau ditarik dengan Fibonacci ya, target saya waktu itu di 2800 bahkan lewat ya. Nih dia ini bahkan all time high lagi, dan targetnya kemana? 3300 kalau menurut Fibonacci ya. 3200 3300 nih lah target kenaikan untuk SRTG. Tapi wait and see aja dulu. Kalau mau nitip sandal ya boleh, kalaupun yang mau coba spekulasi buy di harga sekarang, yang penting kalau dia turun dari 2800 jual, karena potensi bisa ke 2600 sampai 2500. Kalau saya tunggu aja dia di bawah ya. Ini terlihat juga terlambat ya, saya nunggunya di area ini nih. Nah kalau di area ini dia turun sini, saya coba spek buy, tinggal cut loss kalau dijebol 2400. Jadi seperti itu ya. Memang hari ini SRTG itu breakout resisten 2800. Jadi sangat menarik untuk SRTG bagi yang sudah punya dari bawah. SRTG juga saya sudah rekomendasikan itu bahkan dari kalau nggak salah 29 November ya. Jadi kalau yang masih hot
belum profit taking karena target saya profit takingnya di 2500. Kalau yang masih hot ya selamat, RCRTG naik lebih tinggi. MACD-nya juga sangat tajam mengarah ke atas dan volume makin meningkat. Jadi memang bagus dan ya dia udah menuju window dressing karena dia yang duluan naik. Jadi seperti itu ya. Langsung saja ke saham terakhir, ada IMTK yang hari ini ditutup terkoreksi 1,34% ke harga 2200. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, IMTK masih diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, IMTK retest support 2200 dan bertahan. Apakah akan naik? Potensi ada. Tapi ini nih area rawan karena ya ini udah nggak valid lagi. Support 2000 bisa juga ya, kalau mau ini 2100 jebol itu jual. Tapi kan ada support minornya di 2200. Jadi aturlah Bapak Ibu bagaimana strateginya. Karena ada 3 support yang mendekati ya 2000, 2100 dan 2000 ya, jebol 2000 ini out aja, jadi sekitar 10% dengan target kenaikan 2600 2800 bisa nih untuk EMTK sampai akhir tahun. Yang penting EMTK nggak turun lagi dari 2000. Jadi seperti itu untuk EMTK. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio dan free grup rekomendasi kripto. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.